Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam kegiatan seminar MOC. Perkenalkan, saya Bambang Yogyo yang akan memandu jalannya kegiatan ini dari awal hingga akhir. Hari ini kita akan belajar bersama narasumber kita, yaitu Kartika Wijayanti, dengan judul laporan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi bagi kebijakan pemerintahan Kabupaten Semarang tahun 2025. Sesi ini akan berlangsung kurang lebih selama 15 menit yang akan kita bagi menjadi 5 sesi. Pertama pembukaan, yang kedua penyampaian materi, ketiga sesi diskusi, 4 masukan moderator, dan 5 penutup. Untuk sesi yang pertama yaitu pembukaan, mari kita buka dengan bacaan tugas sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua penyampaian materi oleh narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartika Wijayanti dari SD Kabupaten 2 Barat Timur. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Selanjutnya yaitu ada visi misi SD Kabupaten 2. Yang pertama yaitu ada visinya terwujudnya lembaga pendidikan yang berkualitas, religius, berkarakter, dan berwawasan lingkungan. Yang kedua ada misi dari SD Kabupaten 2 yaitu menanamkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta keterampilan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Memantapkan karakter peserta didik yang santun, religius, dan cinta tanah air. Dan yang ketiga adalah melaksanakan kegiatan intrakurikuler, kurikuler, dan ekstrakurikuler. Dan yang keempat adalah mewujudkan sumber daya manusia yang peduli terhadap kerusakan lingkungan dan melestarikan lingkungan hidup. Yang kelima adalah mewujudkan sekolah yang bersih, hijau, dan meminimalis hasil sampah yang tidak bermanfaat. Dan yang terakhir itu ada menjalin kerjasama yang harmonis dengan stakeholder. Nah, selanjutnya ada rencana hasil kerja pimpinan yang diintervensi, yaitu terkelolanya kegiatan pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Indikatornya tingkat kualitas pengelolaan kegiatan pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Selanjutnya yaitu rencana hasil kerjanya meningkatnya kompetensi melalui peran serta sebagai peserta kegiatan pelatihan atau bimbingan teknis yang memperoleh sertifikat di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. Aspeknya yang yaitu ada kuantitas, indikator kerja individunya, tingkat kesesuaian kegiatan pengembangan kompetensi, targetnya itu ada dokumen berupa sertifikat. Kegiatan dan tahapan yang pertama adalah menyusun program dan target capaian. Tahapannya yang pertama yaitu melakukan koordinasi dengan kepala sekolah. Yang kedua, diskusi dengan rekan sejawat tentang program yang akan diikuti dan dilakukan. Dan yang ketiga itu membuat program dan target capaian peningkatan. Yang kedua adalah menyusun jadwal kegiatan. Tahapannya yang pertama konsultasi dengan kepala sekolah tentang rencana kegiatan yang akan diikuti. Kedua, bekerja sama dengan sesama guru mengenai pelatihan seminar seperti apa yang akan diikuti. Dan yang ketiga, melibatkan guru lain sebelum tahap pelaksanaan. Yang ketiga ada implementasi kegiatan untuk melaksanakan pelatihan atau seminar. Tahapan yang pertama
jabatan. Yang ketiga adalah kompeten menyelaraskan strategi pembelajaran yang akan digunakan dengan mempertimbangkan karakter peserta didik, materi dan sarana prasarana, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik dan membantu orang lain belajar. Selanjutnya adalah loyal, mewujudkan hasil intervensi RHK atasan dalam bentuk dokumen, guru ajar, dan menjaga nama baik ASN. Selanjutnya ada penerapan yang harmonis, menganalisis hasil observasi bersama anak sejauh, menghargai setiap orang atau latar belakangnya, membangun lingkungan kerja yang lebih kondusif. Lalu ada adaptif, berdiskusi dengan kepala sekolah secara proaktif guna memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan serta terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Selanjutnya ada kolaboratif, berdiskusi bersama rekan sejawat dengan sikap terbuka untuk menerima berbagai masukan guna memperoleh program terbaik yang dapat diterapkan di sekolah, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Tika atas penyampaiannya. Selanjutnya sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu peserta yang ingin mengajukan pertanyaan. Silakan kami beri kesempatan. Ya, baik, silakan. Oke, baik. Pertanyaannya langsung saya jawab ya. Pertanyaannya itu bagaimana cara saya mengimplementasikan setelah saya melakukan pelatihan atau seminar. Yang pertama yaitu ada menerapkan strategi pembelajaran baru. Dengan saya mencoba menerapkan metode yang saya bawa dari pelatihan atau seminar itu saya terapkan di satuan pendidikan. Seperti misalnya ada metode baru
Reza. Terima kasih juga kepada seluruh peserta yang sudah aktif dan antusias mengikuti demo ini dari awal sampai akhir. Semoga materi yang disampaikan hari ini